Berikan aku 15 juta per bulan atau cerai saja dengan anakku. Teriak ibu mertua menuntut 70% gajiku untuk memenuhi semua kebutuhan gaya hidupnya. Tanpa pikir panjang, langsung kuusir ibu mertua dan kuceraikan suami. Mereka menangis histeris saat kulakukan. Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Teman-teman cerita Putri berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Ayo ikuti ceritanya sampai selesai ya. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang tenang bagi Aulia. Ia sedang berdiri di depan cermin, merapikan jilbabnya dengan cermat, memastikan penampilannya rapi sebelum berangkat menuju tempat kerjanya. Aulia adalah seorang wanita karir yang memegang jabatan sangat penting di sebuah perusahaan besar. Sebuah posisi yang diraihnya melalui kerja keras tanpa kenal lelah selama bertahun-tahun. Di ruang keluarga, suaminya yang bernama Jeffrey tampak santai duduk bersandar di sofa yang empuk. Jeffrey tidak bersiap-siap untuk mencari pekerjaan. Matanya hanya terpaku pada layar ponsel di tangannya. Jari-jarinya sibuk menekan layar tanpa memedulikan istrinya yang sedang sibuk. Jeffrey sudah lama menjadi pria yang kehilangan arah, terlalu menggantungkan seluruh hidupnya pada penghasilan istrinya dan selalu berlindung di balik pembelaan ibunya setiap kali Aulia memintanya untuk lebih bertanggung jawab. Keheningan pagi yang sibuk itu mendadak pecah oleh suara gedoran pintu yang sangat kasar dari luar. Belum sempat Aulia melangkah untuk membukakan pintu. Daun pintu utama rumahnya sudah terdorong terbuka dengan keras. Ibu Janah, ibu kandung Jeffrey sekaligus ibu mertua Aulia melangkah masuk dengan wajah merah padam dan napas yang memburu karena amarah. Ibu Janah berjalan cepat menuju meja makan lalu melempar sebuah tas belanjaan dan beberapa lembar kertas tagihan ke atas meja kaca tersebut. Kertas-kertas itu berserakan menampilkan deretan angka tagihan yang jumlahnya sangat banyak. Itu adalah tagihan pembelian tas merek ternama, tagihan perhiasan emas model terbaru, dan iuran kelompok perkumpulan ibu-ibu yang selalu diikuti oleh Ibu Janah setiap akhir pekan. Aulia menatap tumpukan kertas itu dengan tenang, mencoba menahan gejolak di dadanya. Ia sudah terlalu sering menghadapi situasi seperti ini. Namun, kali ini sorot mata ibu mertuanya terlihat jauh lebih menuntut dan beringas dari biasanya. Ibu Janah berkacak pinggang, menatap Aulia dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan. Seolah Aulia bukanlah pemilik rumah mewah tersebut, melainkan hanya seorang pelayan yang bertugas melunasi semua keinginannya. Kamu lihat tagihan itu, Aulia. Uang bulanan yang kamu berikan kepadaku minggu lalu sudah habis, tidak bersisa. Teman-temanku di perkumpulan semuanya memakai tas keluaran terbaru dan perhiasan mahal setiap kali kami bertemu. Aku tidak mau terlihat miskin dan direndahkan di depan mereka. Mulai bulan ini, jatah bulananku harus dinaikkan. Berikan aku 15 juta per bulan. Tidak boleh kurang sedikit pun. Tuntut Ibu Janah dengan suara melengking yang menggema di seluruh penjuru ruangan. Aulia menarik napas panjang, berusaha menjaga nada suaranya agar tetap datar dan sopan meskipun hatinya terasa panas. Ibu, 15 juta itu hampir 70% dari gajiku. Kita masih harus membayar biaya perawatan rumah yang besar ini, tagihan listrik, air, dan kebutuhan makan sehari-hari untuk kita semua. Belum lagi tabungan masa depan yang harus dipersiapkan. Jeffrey juga belum mendapatkan pekerjaan tetap sampai hari ini. Dari mana aku bisa mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk kebutuhan gaya hidup ibu yang sama sekali tidak mendesak? Mendengar jawaban jujur dari Aulia, kemarahan Ibu Janah semakin meledak. Ia memukul meja makan dengan keras hingga gelas di atasnya bergetar. Tutup mulutmu. Kamu itu hanya seorang menantu. Tugas utamamu adalah berbakti kepada keluarga suamimu. Berani sekali kamu mengatur-atur uang yang seharusnya menjadi hak kami. Anakku Jeffrey adalah kepala keluarga di sini dan seluruh penghasilanmu adalah miliknya. Jika bukan karena anakku yang berbaik hati mau menikahi perempuan keras kepala sepertimu, kamu hanya akan menjadi perawan tua yang gila kerja dan kesepian seumur hidupmu. Aulia perlahan menoleh ke arah Jeffrey. Berharap suaminya itu akan berdiri menengahi atau setidaknya memberikan sedikit pengertian kepada ibunya tentang kondisi keuangan mereka. Namun, harapan Aulia hancur seketika. Jeffrey hanya mengalihkan pandangan dari ponselnya sejenak, menghela napas panjang dengan raut wajah terganggu, lalu menatap Aulia dengan pandangan penuh teguran. Turuti saja apa kata ibu,
Aulia, jangan jadi istri pembangkang. Ibu itu orang tua kita satu-satunya. Wajar kalau dia ingin menikmati masa tuanya dengan tenang dan berkumpul bersama teman-temannya tanpa harus memikirkan uang. Kamu kan gajinya besar. Masa untuk ibuku saja kamu perhitungan sekali? Itu kewajibanmu sebagai istri untuk menyenangkan keluarga suamimu. Jangan membuat masalah dan keributan di pagi hari. Aku sedang pusing mengurus hal lain, ucap Jeffrey dengan nada santai tanpa sedikit pun rasa bersalah melihat istrinya ditekan sedemikian rupa. Kalimat yang keluar dari mulut Jeffrey menjadi puncak dari segala kesabaran yang selama ini Aulia bangun dan pertahankan. Selama bertahun-tahun, ia menahan diri, bekerja keras dari pagi hingga larut malam, memeras keringat di kantor, berhadapan dengan berbagai macam tekanan pekerjaan. Sementara suaminya hanya bermalas-malasan di rumah dan ibu mertuanya terus-menerus memeras hasil jeripayahnya tanpa rasa terima kasih. Di saat ia sakit karena kelelahan bekerja, tidak ada satupun dari mereka yang bertanya tentang keadaannya. Mereka hanya bertanya kapan uang bulanan akan ditransfer. Aulia tidak menangis. Tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh membasahi pipinya. Ia justru merasakan sebuah ketenangan yang sangat aneh menguasai seluruh pikiran dan hatinya. Rasa cinta dan hormat kepada Jeffrey yang selama ini ia jaga dengan susah payah, hancur berkeping-keping menjadi debu saat itu juga. Di dalam hatinya tidak ada lagi ruang untuk kesabaran. Yang tersisa hanyalah ketegasan yang mutlak untuk mengakhiri semuanya. Oh, jadi begitu rupanya pemikiran kalian berdua selama ini? Ucap Aulia pelan. Namun suaranya terdengar sangat tajam dan dingin. Ia merapikan jilbabnya sekali lagi, membusungkan dadanya dan menatap mata Ibu Mira serta Jeffrey secara bergantian dengan tatapan sedingin es. Berikan aku Rp per bulan atau cerai saja dengan anakku. Teriak Ibu Mira sekali lagi sengaja menekan kata cerai untuk mengulangi ancamannya. Ia sangat yakin dan mengira bahwa Aulia akan langsung tunduk, menangis, dan ketakutan seperti perempuan pada umumnya jika diancam dengan kata perpisahan dari suaminya. Aulia tersenyum tipis. Sebuah senyuman penuh kelegaan yang membuat Jeffrey tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman dan merinding. 70% dari gajiku untuk memenuhi semua gaya hidup ibu. 15 juta per bulan hanya untuk membeli tas mewah dan pamer kepada teman-teman ibu. Sementara anak ibu duduk bersantai di rumahku tanpa menyumbang uang sepeser pun untuk makan istrinya. Baiklah, jika itu pilihan yang ibu berikan hari ini, aku dengan sangat tulus dan senang hati akan memilih pilihan kedua. Aku pilih cerai. Keluar kalian berdua dari rumahku sekarang juga. Aulia tidak menunggu balasan kata-kata dari mereka berdua. Ia membalikkan badannya dengan cepat dan melangkah pasti menuju kamar tidur utamanya. Ia tidak sedang mengambil buku cek atau dompet untuk membayar tagihan tersebut. Sesampainya di kamar, Aulia membuka lemari pakaian Jeffrey secara kasar. Ia menarik sebuah koper besar beroda dari sudut ruangan, membukanya lebar-lebar di atas lantai. Lalu mulai mengeluarkan pakaian-pakaian Jeffrey dari dalam lemari dan membuangnya secara acak ke dalam koper tersebut. Ia memasukkan celana, kemeja, sepatu, dan barang-barang pribadi suaminya dengan tangan yang bergerak sangat cepat dan mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam setiap helaan napasnya. Segala beban berat yang menekan pundaknya selama bertahun-tahun terasa berangsur-angsur menghilang saat ia membanting pintu lemari dan menarik resleting penutup koper tersebut dengan tenaga penuh. Ia menyeret koper yang sudah penuh dan berat itu keluar dari kamar, menyusuri lorong rumahnya yang bersih, dan mengangkatnya tinggi-tinggi sebelum melemparkannya dengan sangat keras ke tengah ruang tamu. Koper itu mendarat tepat di depan ujung kaki Ibu Jannah dan Jeffrey yang masih mematung, karena sangat terkejut melihat perlawanan tak terduga dari wanita yang selama ini mereka jadikan tambang emas. Suara benturan koper dengan lantai rumah yang terbuat dari batuan alam itu menggema nyaring, menandakan sebuah keputusan mutlak yang tidak bisa lagi ditarik kembali. Ibu Jannah dan Jeffrey awalnya terdiam kaku menatap koper besar yang tergeletak di lantai. Sebelum akhirnya Jeffrey melepaskan tawa sumbang yang dipaksakan. Jeffrey mengusap wajahnya, mencoba mencairkan suasana tegang yang diciptakan oleh istrinya, mengira bahwa Aulia hanya sedang emosi sesaat dan memberikan gertakan kosong. Ia perlahan bangkit dari sofa, berjalan mendekati Aulia dengan niat ingin menepuk pundak istrinya untuk menenangkannya seperti biasa. Namun Aulia mundur satu langkah, menepis tangan Jeffrey di udara sebelum tangan itu sempat menyentuh pakaiannya, menatap suaminya dengan pandangan jijik yang tidak pernah ia perlihatkan sebelumnya. Aulia, kamu ini sedang bercanda atau bagaimana? Kenapa kamu jadi berlebihan begini hanya karena masalah uang bulanan ibu? Kamu sadar tidak? Kamu baru saja melempar koper suamimu sendiri? Jangan membuatku marah di pagi hari.
Cepat masukkan kembali barang-barangku ke dalam kamar dan minta maaf kepada ibu. Perintah Jeffrey dengan nada suara yang ditinggikan mencoba mengembalikan wibawanya sebagai seorang suami di depan ibunya. Ibu Janah yang sudah pulih dari rasa terkejutnya langsung ikut menyahut dengan suara yang jauh lebih nyaring. Aulia, kamu benar-benar gila. Kamu berani mengusir suamimu dan ibu mertuamu dari rumah ini? Kamu pikir kamu itu siapa? Tanpa anakku, kamu hanyalah wanita kesepian. Berani-beraninya kamu bertingkah seperti pemilik tunggal rumah ini. Suamimu punya hak atas tempat ini. Cepat ambil dompetmu dan bayar semua tagihanku sekarang juga sebelum aku benar-benar menyuruh anakku menceraikanmu secara tidak terhormat. Aulia sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman kosong dan teriakan mereka. Ia merogoh saku pakaian kerjanya, mengeluarkan ponsel genggamnya yang canggih dan dengan tenang menekan nomor panggilan cepat. Pandangannya tetap terkunci pada wajah Jeffrey dan Ibu Janah saat ia mendekatkan ponsel tersebut ke telinganya. Halo, Komandan Keamanan Lingkungan. Ini saya Aulia. Tolong kirimkan 2 petugas keamanan ke rumah saya sekarang juga. Ada 2 orang yang harus segera dikeluarkan dari properti saya dan jika mereka menolak saya mengizinkan petugas untuk menarik mereka secara paksa. Terima kasih. Ucap Aulia dengan suara yang sangat jelas dan tegas. Memastikan setiap kata terdengar oleh suami dan ibu mertuanya. Mendengar panggilan telepon tersebut, wajah Jeffrey seketika berubah pucat pasi. Ia menyadari bahwa istrinya tidak sedang menggertak. Kepanikan mulai menjalar di benaknya. Ibu Janah yang melihat menantunya benar-benar memanggil keamanan mulai kehilangan kendali. Ia berteriak histeris, memaki-maki Aulia dengan segala perkataan kasar yang bisa ia pikirkan. Namun Aulia tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali menekan layar ponselnya. Kali ini menghubungi layanan pelanggan bank tempat ia menyimpan uangnya. Selamat pagi. Tolong segera blokir secara permanen semua kartu kredit tambahan atas nama Ibu Janah dan Jeffrey yang terhubung dengan rekening utama saya. Ya, matikan aksesnya detik ini juga. Terima kasih. Aulia menutup panggilan itu dengan senyuman puas. Sementara mata Ibu Janah membelalak lebar mendengar bahwa sumber dana utamanya baru saja diputus tanpa sisa. Jeffrey yang mulai merasa posisinya terancam langsung berlari menuju meja kecil di sudut ruangan. Tempat ia selalu meletakkan kunci kendaraan roda 4 yang selalu ia gunakan untuk bepergian. Namun sebelum tangannya berhasil meraih kunci tersebut, Aulia sudah lebih dulu menyambarnya dengan gerakan sangat cepat. Ini kunci kendaraanku, Jeffrey. Kendaraan ini kubeli sepenuhnya dengan uang hasil keringatku sendiri. Namaku yang tertera di surat kepemilikannya. Dan kamu tidak pernah menyumbang uang bensin apalagi uang perawatannya. Mulai detik ini kamu berjalan kaki. Ucap Aulia sambil memasukkan kunci tersebut ke dalam tas kerjanya. Tidak lama kemudian, suara sirine pendek dari kendaraan patroli keamanan lingkungan terdengar berhenti di depan rumah. 2 orang petugas keamanan bertubuh tegap dan berseragam lengkap melangkah masuk ke halaman setelah pintu pagar terbuka. Mereka mengetuk pintu yang setengah terbuka dan menatap situasi di dalam ruangan dengan penuh tanda tanya. Selamat pagi, Ibu Aulia. Ada yang bisa kami bantu untuk segera ditindaklanjuti? Tanya salah satu petugas keamanan dengan sangat sopan. Aulia menunjuk lurus ke arah Jeffrey dan Ibu Janah beserta koper yang berserakan di lantai. Tolong bantu 2 orang ini membawa barang-barang mereka keluar dari pagar rumah saya. Mereka sudah tidak tinggal di sini lagi. Jika mereka melawan atau menolak melangkah keluar, tolong bantu mereka dengan tindakan tegas. Pastikan mereka tidak pernah bisa melewati pagar rumah ini lagi tanpa izin langsung dari saya. Ibu Janah menjerit histeris sekuat tenaga. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, ia menolak disentuh oleh petugas keamanan, menangis meraung-raung sambil berguling memegangi kopernya. Jeffrey mencoba berdebat dengan petugas keamanan, mengklaim bahwa ia adalah suami sah dari pemilik rumah dan berhak tinggal. Namun, petugas keamanan lingkungan tersebut sudah sangat mengenal Aulia sebagai pemilik sah bangunan tersebut dan mematuhi perintahnya. Dengan bantuan petugas, koper beserta Ibu Janah dan Jeffrey akhirnya digiring paksa keluar dari ambang pintu rumah. Di luar pagar, keributan itu menarik perhatian tetangga kiri dan kanan yang mulai keluar dari rumah mereka untuk menonton. Di bawah tatapan penasaran para tetangga, Ibu Janah berdiri di luar pagar besi yang menjulang tinggi, memukul-mukul jeruji besi sambil bersumpah dan mengutuk Aulia dengan suara serak. Mengancam akan membuat hidup Aulia hancur berantakan. Jeffrey berdiri di samping ibunya dengan wajah menahan malu yang luar biasa hebat, menyadari bahwa ia kini tidak memiliki uang sepeser pun di sakunya, tidak memiliki kendaraan, dan tidak memiliki tempat bernaung. Aulia berdiri di teras rumahnya,
menatap keributan di luar pagarnya dengan ekspresi yang sangat datar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai perpisahan, ia membalikkan tubuhnya, melangkah masuk ke dalam rumah dan menutup pintu utama dengan suara debuman keras, lalu memutar kuncinya dari dalam. Keheningan seketika menyergap seluruh penjuru rumah. Udara yang sebelumnya terasa sesak oleh kehadiran suami dan mertuanya kini terasa sangat segar. Aulia bersandar di balik pintu, menarik napas panjang, menikmati rasa lega yang mengalir di pembuluh darahnya. Setelah memastikan keadaan aman, Aulia mulai menyusuri ruangan untuk membersihkan sisa-sisa barang milik Jeffrey yang masih tertinggal. Ia berjalan menuju ruang kerja kecil yang kadang digunakan Jeffrey untuk bermain permainan di komputer. Ia merapikan laci-laci meja yang berantakan, membuang sampah kertas, hingga pandangannya tertuju pada satu laci paling bawah yang tertutup sangat rapat dan terkunci. Aulia mengerutkan dahi. Ia tidak pernah tahu Jeffrey mengunci laci tersebut. Rasa penasaran yang kuat mendorong Aulia untuk bergegas ke dapur, mengambil sebuah alat pencongkel logam dan kembali ke meja itu. Dengan sedikit tenaga ekstra, ia merusak kunci laci tersebut hingga terdengar suara patahan kayu. Saat laci itu ditarik terbuka, napas Aulia seketika terhenti. Di dalam laci gelap itu, tidak ada dokumen penting untuk melamar pekerjaan, melainkan tumpukan buku mutasi rekening bank dan sebuah map transparan berisi surat kepemilikan bangunan. Aulia mengambil map tersebut dengan tangan yang mulai gemetar dingin. Saat ia membaca deretan nama yang tertera pada surat kepemilikan bangunan tersebut, matanya terpaku pada satu nama wanita yang sama sekali tidak ia kenal. Tertulis jelas di sana bersama dengan rincian biaya yang jumlahnya membuat dada Aulia terasa ditikam benda tajam. Nama wanita itu adalah Risma. Rahasia kelam yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Jeffrey akhirnya terbongkar di tangannya sendiri menjadi bukti nyata atas pengkhianatan yang sangat menjijikan. Tangan Aulia terasa sedingin es saat ia menarik tumpukan kertas mutasi rekening dan dokumen kepemilikan bangunan dari dalam laci rahasia tersebut. Ia terduduk di atas lantai kayu ruang kerja itu, mengabaikan debu yang menempel di pakaiannya. Matanya bergerak cepat menyusuri deretan angka yang tercetak jelas di atas lembaran kertas mutasi perbankan milik suaminya. Selama ini, Jeffrey selalu beralasan bahwa gajinya dari pekerjaan lamanya sudah habis untuk mencicil utang berbunga masa lalu dan membantu kerabat jauh yang sedang kesusahan. Aulia selalu percaya pada ucapan itu. Namun, kertas-kertas di tangannya sekarang menceritakan kebenaran yang jauh berbeda dan sangat menyakitkan. Setiap bulan, tepat pada tanggal muda, ada aliran dana yang sangat besar keluar dari rekening Jeffrey menuju satu nomor rekening yang sama, rekening atas nama seorang wanita bernama Risma. Aliran dana itu tidak pernah terputus selama 3 tahun terakhir. Jumlahnya sangat fantastis. Jauh melebihi uang belanja bulanan yang pernah diberikan Jeffrey kepada Aulia selama pernikahan mereka. Aulia meletakkan kertas mutasi itu di lantai, lalu membuka map tebal yang berisi surat kepemilikan sebuah bangunan hunian bertingkat. Jantungnya berdetak sangat kencang ketika membaca alamat hunian mewah tersebut, beserta nama pemilik sah yang tercantum di lembar pengesahan. Nama Risma kembali tertulis di sana. Jeffrey telah membeli tempat tinggal tersebut secara mengangsur menggunakan uangnya sendiri. Dan anehnya, ada beberapa lembar bukti pembayaran yang justru menggunakan aliran dana dari rekening cadangan milik Aulia yang kartu aksesnya pernah dipegang oleh Ibu Janah. Penemuan ini menyadarkan Aulia pada satu fakta yang sangat menjijikan. Ibu Janah mengetahui perselingkuhan ini. Ibu mertuanya itu secara sadar telah membantu menguras uang menantunya sendiri untuk membiayai kehidupan perempuan simpanan anaknya. Pantas saja Ibu Janah selalu meminta tambahan uang bulanan dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal. Dari mulai membeli perhiasan hingga biaya pengobatan yang ternyata tidak pernah ada. Semua uang hasil keringat Aulia, malam-malam panjang yang ia habiskan di depan layar komputer menyelesaikan laporan pekerjaan. Semuanya dirampok secara terencana oleh suami dan ibu mertuanya untuk membahagiakan wanita lain. Jadi selama ini sisa gajimu tidak pernah ditabung untuk masa depan kita. Jeffrey, semuanya kamu gunakan untuk membelikan tempat tinggal wanita bernama Risma ini. Gumam Aulia dengan suara bergetar menahan amarah yang mulai memuncak di ubun-ubunnya. Tidak ada lagi rasa sedih di hatinya. Yang tersisa hanyalah kebencian yang mendalam dan tekad yang sangat bulat untuk menghancurkan mereka semua sampai tidak tersisa. Tiba-tiba ponsel canggih di dalam sakunya bergetar sangat keras. Memecah keheningan ruangan tersebut, Aulia mengambil ponselnya dan melihat sebuah pesan masuk dari Jeffrey. Pesan itu sangat panjang, berisi ancaman dan sumpah serapah. Jeffrey menulis bahwa ia tidak akan tinggal diam setelah diusir secara memalukan dari rumah tersebut.
Ia menuntut agar Aulia segera membuka pintu dan meminta maaf, atau ia akan membawa masalah ini ke meja pengadilan. Di akhir pesannya, Jeffrey menuliskan kalimat ancaman yang sangat menggelikan bagi Aulia. Aku akan menuntut pembagian harta. Setengah dari rumah mewah ini, semua kendaraan dan seluruh tabunganmu adalah milikku. Kamu tidak akan bisa membuangku begitu saja tanpa memberiku kekayaan yang menjadi hakku sebagai suami. Alih-alih merasa takut atau terancam, Aulia justru tersenyum sinis membaca pesan tersebut. Ia membalas pesan itu dengan sangat singkat dan tegas. Silakan tuntut. Aku tunggu surat panggilan dari pengadilan. Setelah menekan tombol kirim, Aulia bangkit dari duduknya. Ia berjalan keluar dari ruang kerja menuju kamar tidurnya, melangkah pasti menuju sebuah lemari besi penyimpan barang berharga yang tertanam di balik dinding kamarnya. Ia memutar kode kombinasi keamanan dengan tenang, lalu membuka pintunya. Dari dalam lemari besi tersebut, Aulia mengambil sebuah dokumen resmi yang dijilid sangat rapi. Itu adalah dokumen perjanjian pranikah yang mereka buat dan tanda tangani berdua tepat 2 minggu sebelum acara pernikahan mereka berlangsung. Aulia masih ingat dengan sangat jelas kejadian hari itu. Jeffrey yang saat itu sangat tergila-gila pada pesona Aulia dan ingin segera menikahinya, sama sekali tidak peduli dengan isi dokumen tersebut. Ia menandatanganinya begitu saja di hadapan pejabat pembuat akta tanpa membaca satu baris kalimat pun. Jeffrey hanya peduli pada status sosial yang akan ia dapatkan dengan menikahi wanita sukses seperti Aulia. Di dalam dokumen perjanjian pranikah itu tertulis dengan sangat jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mutlak bahwa tidak akan pernah ada percampuran harta selama pernikahan berlangsung. Segala aset, tabungan, properti, dan utang piutang yang dihasilkan oleh masing-masing pihak akan menjadi hak dan tanggung jawab pribadi sepenuhnya. Jika terjadi perceraian, tidak ada satu pihak pun yang berhak menuntut pembagian harta kepada pihak lainnya. Dokumen ini adalah perisai paling kuat yang dimiliki Aulia yang benar-benar dilupakan oleh suaminya yang pemalas itu. Malam harinya, tanpa menunda waktu lebih lama lagi, Aulia menghubungi pengacara pribadinya yang sudah sangat berpengalaman menangani masalah hukum keluarga. Ia menceritakan seluruh kejadian hari itu dengan runtut, jelas, dan tanpa emosi yang berlebihan. Ia meminta sang pengacara untuk segera mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan pada keesokan paginya. Aulia juga mengirimkan semua bukti mutasi perbankan, surat kepemilikan tempat tinggal atas nama Risma, dan berbagai bukti penyelewengan dana yang dilakukan oleh Jeffrey dan Ibu Janah. Sang pengacara menyanggupi permintaan tersebut dan berjanji akan menyiapkan strategi hukum yang paling mematikan untuk memastikan Jeffrey tidak mendapatkan satu keping uang pun dari perceraian ini. Aulia menutup malam itu dengan menyeduh segelas teh hangat. Duduk di balkon kamarnya memandang langit malam yang gelap. Perasaannya begitu ringan. Beban berat yang selama ini mengikat lehernya perlahan mulai terurai. Ia siap menghadapi pertarungan di ruang sidang. Bukan sebagai korban yang lemah, melainkan sebagai seorang pemenang yang akan mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri. Gedung pengadilan agama pagi itu tampak ramai oleh orang-orang yang sibuk mengurus urusan rumah tangga mereka. Aulia melangkah masuk melewati pintu utama gedung dengan sangat anggun. Ia mengenakan pakaian kerja berlengan panjang yang sangat rapi dan jilbab yang tertata sempurna. Memancarkan aura ketegasan dan wibawa yang membuat beberapa orang di sekitarnya tanpa sadar menyingkir untuk memberikan jalan. Di sampingnya berjalan seorang pengacara cerdas berpakaian formal yang membawa koper berisi seluruh dokumen pembuktian. Hari ini adalah hari pertama proses persidangan yang dimulai dengan tahapan mediasi di hadapan seorang hakim penengah. Saat Aulia melangkah memasuki ruang mediasi yang dingin dan kedap suara, ia melihat Jeffrey dan Ibu Mira sudah duduk di sana. Penampilan Jeffrey sengaja dibuat berantakan dan menyedihkan. Kemejanya kusut dan wajahnya ditekuk seolah memikul beban dunia. Ibu Janah duduk di sebelahnya, memegang sapu tangan dan terus mengusap sudut matanya yang kering. Hakim penengah, seorang pria parubaya dengan tatapan bijaksana membuka sesi mediasi tersebut dengan membacakan berkas perkara secara singkat. Ia kemudian memberikan kesempatan kepada Jeffrey untuk menyampaikan keluh kesahnya terlebih dahulu sebagai pihak yang tergugat. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Jeffrey untuk mulai memainkan sandiwara murahan yang sudah ia latih bersama ibunya semalaman. Bapak Hakim, saya benar-benar hancur dan tidak mengerti mengapa istri saya melakukan hal sekejam ini. Ucap Jeffrey dengan suara bergetar yang dibuat-buat sambil memeras air mata palsunya yang akhirnya menetes sedikit. Dia adalah istri yang tidak memiliki perasaan. Dia gila kerja, berangkat pagi pulang larut malam, tidak pernah melayani saya layaknya seorang suami yang harus dihormati. Dia menelantarkan saya dan ibu saya yang sudah tua. Puncaknya,
Hanya karena masalah sepele tentang uang belanja, dia mengusir kami berdua dari rumah seperti binatang. Padahal saya sudah mengorbankan masa muda saya untuk mendampinginya. Saya memohon keadilan, Bapak Hakim. Jika dia memang bersikeras ingin bercerai, saya menuntut hak saya sebagai suami. Saya menuntut setengah dari rumah tempat kami tinggal, semua tabungannya dan kendaraannya. Karena itu semua adalah harta bersama yang dikumpulkan selama kami menikah. Ibu Janah ikut menimpali dengan nada suara yang menyayat hati, berusaha meyakinkan Hakim. Benar, Bapak Hakim. Menantu saya ini sangat sombong dan durhaka. Dia selalu menghina anak saya karena gajinya lebih besar. Anak saya sudah menjadi suami yang sangat sabar menghadapi perilakunya yang semena-mena. Tolong kabulkan tuntutan harta anak saya. Karena kami sekarang tidak memiliki tempat bernaung akibat kekejamannya. Hakim penengah mendengarkan kesaksian palsu itu dengan wajah datar, lalu menoleh ke arah Aulia untuk memberikan kesempatan berbicara. Aulia sama sekali tidak terpancing emosi. Wajahnya tetap tenang. Tatapannya dingin menembus pertahanan rapuh suaminya. Ia mengangguk pelan kepada pengacaranya untuk mengambil alih pembicaraan. Sang pengacara membuka koper dokumennya, mengeluarkan sebuah map tebal berisi kumpulan kertas bukti dan meletakkannya di atas meja panjang di hadapan Hakim. Bapak Hakim yang terhormat, semua cerita sedih yang baru saja disampaikan oleh saudara Jeffrey adalah kebohongan yang sangat memalukan. Ucap pengacara Aulia dengan suara yang menggema tegas di ruangan tersebut. Klien saya tidak pernah menelantarkan suami maupun ibu mertuanya. Sebaliknya, klien saya adalah satu-satunya penyokong ekonomi di rumah tangga tersebut selama bertahun-tahun. Kami memiliki seluruh bukti mutasi perbankan yang menunjukkan bahwa klien saya menanggung semua kebutuhan hidup, cicilan, perawatan tempat tinggal, hingga uang saku untuk ibu mertuanya yang jumlahnya sangat berlebihan. Pengacara itu menggeser satu tumpukan kertas ke arah Hakim. Mengenai tuntutan pembagian harta yang diajukan oleh saudara Jeffrey, tuntutan tersebut sangat tidak berdasar secara hukum. Kami melampirkan salinan asli dokumen perjanjian pranikah yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan pejabat berwenang sebelum pernikahan terjadi. Dalam perjanjian tersebut tertulis mutlak bahwa tidak ada percampuran harta dalam bentuk apapun. Semua harta bawaan dan harta yang dihasilkan oleh klien saya adalah milik pribadinya dan saudara Jeffrey tidak memiliki hak speser pun atas harta tersebut. Wajah Jeffrey dan Ibu Janah seketika berubah tegang. Mereka saling berpandangan dengan sorot mata panik. Jeffrey baru menyadari kebodohannya di masa lalu yang menandatangani dokumen tanpa membacanya. Namun, kejutan dari pihak Aulia belum selesai sampai di situ. Pengacara Aulia kembali menarik selembar kertas besar dari dalam map tersebut. Selain menolak tuntutan harta, kami juga ingin meluruskan fakta tentang siapa yang sebenarnya menghancurkan pernikahan ini. Kami menyerahkan bukti transaksi keuangan bernilai ratusan juta rupiah yang dilakukan oleh saudara Jeffrey kepada seorang wanita bernama Risma. Klien saya menemukan fakta bahwa saudara Jeffrey telah menggunakan uangnya sendiri dan sebagian uang klien saya untuk membelikan sebuah hunian mewah atas nama perempuan simpanan tersebut. Bukan hanya perselingkuhan, saudara Jeffrey ternyata juga mendaftarkan belasan pinjaman daring atas namanya sendiri untuk menutupi gaya hidupnya bersama selingkuhannya. Total utang pinjaman daring tersebut mencapai angka yang sangat fantastis dan semua pemberitahuan penagihan sengaja dialihkan ke alamat klien saya agar klien saya yang menanggung beban pembayarannya. Mendengar hal itu, napas Jeffrey seolah berhenti. Matanya melotot menatap tumpukan bukti perselingkuhan dan daftar utang yang dibeberkan secara telanjang di depan Hakim. Semua rahasia kotornya kini terbuka lebar tanpa bisa disangkal. Ibu Janah terdiam membeku. Wajahnya pucat seperti mayat menyadari besarnya utang pinjaman daring yang membelit leher anaknya sendiri. Hakim penengah memeriksa dokumen-dokumen tersebut dengan teliti. Raut wajahnya yang tadinya bersimpati kini berubah menjadi penuh ketegasan dan kekecewaan terhadap Jeffrey. Tidak ada lagi jalan keluar bagi Jeffrey. Ruang mediasi yang tadinya menjadi panggung sandiwara baginya kini berubah menjadi ruang eksekusi yang meruntuhkan seluruh harga diri dan kesombongannya. Aulia menatap suaminya dengan senyum kemenangan yang sangat tipis, menyadari bahwa langkah awal pembalasannya telah berhasil dengan sangat sempurna. Kekalahan telak di ruang mediasi pengadilan membuat Ibu Janah dan Jeffrey terpuruk dalam jurang keputusasaan yang sangat dalam. Mereka berdua terpaksa menyewa sebuah kamar indeko sederhana di pinggiran kota menggunakan sisa uang receh yang ada di saku pakaian Jeffrey. Tidak ada lagi kasur empuk. Tidak ada lagi makanan lezat yang tersaji setiap pagi. Dan yang paling menyiksa bagi Ibu Janah adalah hilangnya kehormatan semu yang selama ini ia banggakan di depan teman-temannya. Hari berganti hari,
persediaan uang mereka benar-benar habis tanpa sisa. Jeffrey yang terbiasa hidup santai tanpa beban kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia sedang diburu oleh para penagih utang. Rasa lapar dan tekanan pikiran membuat suasana di dalam kamar sewaan itu terasa sangat panas dan penuh dengan pertengkaran. Ibu Jannah tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia harus menderita seperti ini. Kebenciannya kepada Aulia semakin mengakar kuat di dalam hatinya. Ia merasa bahwa semua kesialan ini adalah murni kesalahan menantunya yang dianggap pelit dan tidak tahu balas budi. Karena tidak memiliki jalan keluar lain untuk mendapatkan uang, Ibu Jannah merancang sebuah rencana jahat yang sangat licik. Ia berniat menghancurkan nama baik Aulia di tempat kerjanya, berharap Aulia akan dipecat, kehilangan sumber penghasilannya, dan akhirnya datang merangka memohon maaf kepada Jeffrey. Pagi itu, Ibu Mira sengaja tidak merapikan penampilannya. Ia mengenakan pakaian yang sedikit lusuh, membiarkan rambutnya berantakan dan memasang wajah paling menyedihkan yang bisa ia buat. Ia menumpang kendaraan umum menuju gedung perkantoran megah tempat Aulia bekerja. Sesampainya di sana, ia melangkah masuk ke dalam ruang penerima tamu yang sangat luas dan mewah. Gedung itu dipenuhi oleh karyawan yang berlalu lalang dengan kesibukan mereka masing-masing. Ibu Jannah menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh tenaganya, dan tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang mengkilap. Ia mulai menangis dengan suara yang sangat keras, meraung-raung memukul lantai, menarik perhatian puluhan pasang mata yang ada di ruangan tersebut. Beberapa karyawan dan petugas keamanan langsung berkerumun mendekatinya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi dan menawarkan bantuan kepada wanita parubaya yang terlihat sangat menderita itu. "Tolong saya, tolong panggilkan perempuan bernama Aulia yang bekerja di gedung ini," teriak Ibu Mira sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Berpura-pura menyeka air mata yang terus mengalir deras. "Dia adalah menantu saya. Dia perempuan jahat yang tidak punya hati nurani. Tolong beritahu pimpinan kalian bahwa gedung ini mempekerjakan seorang wanita bermoral rendah yang menelantarkan suami dan ibu mertuanya sampai kelaparan demi berselingkuh dengan laki-laki kaya di luar sana." Keributan itu seketika membuat suasana di ruang penerima tamu menjadi sangat kacau. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para karyawan. Tuduhan perselingkuhan dan penelantaran keluarga adalah skandal yang sangat besar. Terutama jika hal itu ditujukan kepada salah satu pejabat penting di perusahaan tersebut. Petugas keamanan berusaha menenangkan Ibu Jannah dan memintanya untuk berbicara di ruang tertutup. Namun, Ibu Jannah sengaja mengeraskan suaranya agar semua orang bisa mendengar fitnah yang ia sebarkan. Ia terus meracau, menceritakan kebohongan demi kebohongan tentang betapa kejamnya Aulia menyiksa Jeffrey, membiarkan suaminya kelaparan dan mengusir mertuanya tanpa belas kasihan. Ia berharap pertunjukan air matanya ini akan sampai ke telinga dewan direksi dan membuat karir Aulia hancur berantakan hari itu juga. Tepat pada saat ketegangan memuncak, pintu lift utama terbuka dan Aulia melangkah keluar. Ia baru saja selesai mengikuti rapat penting di lantai atas dan bermaksud untuk menemui seorang tamu di lantai bawah. Langkah Aulia terhenti seketika saat ia melihat kerumunan orang dan mendengar suara melengking yang sangat ia kenal. Ia mendekat dengan tenang, membelah kerumunan karyawan yang langsung menyingkir memberikannya jalan. Aulia menatap mantan ibu mertuanya yang sedang berguling di lantai dengan ekspresi datar tanpa emosi. Ia merapikan jilbabnya, berdiri tegak dengan penuh wibawa, tidak menunjukkan sedikitpun rasa panik atau malu atas tontonan murah yang sedang disajikan di depan matanya. "Apa ya ibu lakukan di tempat kerja saya?" tanya Aulia dengan nada suara yang sangat tenang namun tajam memotong jeritan Ibu Jannah. Ibu Jannah langsung menunjuk wajah Aulia, menatapnya dengan penuh kebencian dan kepuasan yang tersembunyi. "Ini dia perempuannya. Lihat semua ini wanita yang membiarkan suaminya kelaparan dan membuang ibu mertuanya ke jalanan. Kamu pikir kamu hebat, Aulia? Kamu hanyalah pendosa yang sibuk mengejar harta dan melupakan kewajibanmu." Belum sempat Aulia membalas perkataan tersebut. Seorang pria parubaya dengan postur tubuh tegap dan aura kepemimpinan yang sangat kuat melangkah maju dari arah pintu masuk utama. Beliau adalah direktur utama perusahaan tersebut, pimpinan tertinggi yang selama ini menjadi pembimbing dan saksi atas seluruh kerja keras serta kejujuran Aulia. Beliau baru saja kembali dari pertemuan di luar gedung dan langsung dihadapkan pada kekacauan memalukan di wilayah kekuasaannya. Sang pimpinan menatap tajam ke arah Ibu Jannah, lalu memberikan isyarat tangan kepada komandan petugas keamanan. "Hentikan sandiwara konyol ini sekarang juga," ucap sang pimpinan dengan suara berat yang menggelegar ke seluruh penjuru ruangan, membuat semua orang seketika terdiam dan menahan napas. "Saya mengenal Aulia sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di perusahaan ini.
Saya tahu persis integritasnya, dedikasinya, dan pengorbanannya. Anda datang ke wilayah saya, mengganggu ketertiban perusahaan saya dan menyebarkan kebohongan murahan untuk mencemarkan nama baik salah satu pimpinan terbaik yang kami miliki. Ibu Janah menelan ludah. Keberaniannya mendadak menguap melihat ketegasan pria berkuasa di hadapannya. Ia mencoba membuka mulut untuk membela diri. Namun sang pimpinan langsung memotongnya tanpa ampun. Petugas keamanan seret wanita ini keluar dari gedung kita. Jangan biarkan dia menginjakkan kakinya lagi di tempat ini. Dan untuk Anda, pimpinan itu menatap tajam ke dalam mata Ibu Janah yang mulai ketakutan. Jika saya mendengar Anda menyebarkan fitnah ini lagi dimanapun, saya pastikan tim hukum perusahaan kami akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Anda akan menghabiskan sisa umur Anda di balik jeruji besi. Bawa dia pergi sekarang. Dua orang petugas keamanan bertubuh besar langsung memegang kedua lengan Ibu Janah dan menariknya berdiri secara paksa. Ibu Janah meronta-ronta, menangis ketakutan, namun tenaganya sama sekali tidak berarti. Ia diseret keluar melewati pintu kaca utama diiringi tatapan jijik dan cibiran dari puluhan karyawan yang sebelumnya sempat mempercayai sandiwaranya. Rencananya untuk menghancurkan Aulia justru berbalik menjadi sebuah penghinaan yang sangat menyakitkan bagi dirinya sendiri. Aulia menatap kepergian mantan mertuanya itu dengan helaan napas panjang, mengucapkan terima kasih kepada pimpinannya dengan anggukan hormat, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya dengan kepala tegak seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di luar gedung, Ibu Janah menangis sejadi-jadinya meratapi nasib malangnya, menyadari bahwa ia telah kalah telak dan tidak memiliki senjata apapun lagi untuk melawan wanita yang dulu selalu ia tindas. Sementara ibunya mempermalukan diri sendiri di gedung perkantoran, Jeffrey tengah menyusuri jalanan kota dengan perasaan kalut dan dada yang berdebar kencang. Ia sudah puluhan kali mencoba menghubungi nomor ponsel Risma selingkuhannya. Namun nomor tersebut sama sekali tidak aktif. Pesan singkat yang ia kirimkan pun tidak pernah menunjukkan tanda bahwa pesan itu telah dibaca. Didorong oleh rasa panik yang luar biasa karena tidak memiliki tempat tinggal dan sedang dikejar oleh banyak hutang, Jeffrey memutuskan untuk mendatangi langsung hunian bertingkat yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya bersama Risma. Ia berharap Risma akan menyambutnya dengan tangan terbuka, memberikan pelukan hangat, dan mengizinkannya tinggal di sana untuk sementara waktu sampai keadaan mereda. Jeffrey sangat yakin bahwa Risma mencintainya dengan tulus. Sama seperti kata-kata manis yang selalu diucapkan perempuan itu setiap kali Jeffrey memberikannya uang belanja yang berlimpah. Setelah berjalan kaki cukup jauh di bawah terik matahari yang menyengat karena tidak mampu membayar biaya transportasi, Jeffrey akhirnya tiba di depan bangunan megah tersebut. Ia melangkah terburu-buru menuju meja resepsionis dan meminta izin untuk naik ke lantai atas. Namun, resepsionis tersebut memberikan informasi yang membuat jantung Jeffrey seolah berhenti berdetak. Penghuni ruangan yang Jeffrey maksudkan ternyata telah mengosongkan tempat tersebut sejak 2 hari yang lalu. Ruangan itu kini sedang dalam proses pembersihan untuk diserahkan kepada pemilik barunya. Jeffrey tidak percaya dengan pendengarannya. Ia memaksa naik dan berlari menuju lorong tempat ruangan itu berada. Pintu ruangan itu terbuka lebar dan beberapa pekerja tampak sedang membersihkan lantai dan mengecat ulang dindingnya. Semua perabot mewah yang dulu dibeli dengan menggunakan uang Aulia telah hilang, tidak berbekas. Tepat pada saat Jeffrey berdiri mematung di ambang pintu dengan wajah pucat pasi, suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah belakang. Jeffrey menoleh dengan cepat dan melihat Risma sedang berjalan santai membawa sebuah tas jinjing berukuran sedang. Tampaknya baru saja menyelesaikan urusan administrasi penyerahan kunci kepada pihak pengelola gedung. Mata Jeffrey berbinar penuh harap. Ia langsung berlari menghampiri Risma dan berusaha meraih tangan perempuan itu. Risma, syukurlah kamu ada di sini. Apa yang terjadi? Kenapa ruangan ini dikosongkan? Sayang, tolong bantu aku. Istriku mengusirku dan sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Aku butuh tempat untuk tinggal. Biarkan aku ikut bersamamu. Ucap Jeffrey dengan suara bergetar dan memelas. Benar-benar membuang seluruh harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Namun, bukannya memberikan pelukan hangat. Risma justru mundur selangkah dan menepis tangan Jeffrey dengan sangat kasar. Ekspresi wajah Risma yang biasanya selalu tersenyum manis dan manja kini berubah menjadi sangat dingin dan penuh perhitungan. Perempuan itu menatap Jeffrey dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan yang sangat menyakitkan. Jangan sentuh aku, Jeffrey. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sedang terjadi? Aku punya kenalan di pengadilan agama dan aku sudah mendengar berita bahwa semua kebohonganmu telah terbongkar. Istrimu memenangkan semuanya. Kan?
Kamu keluar dari rumah mewah itu tanpa membawa satu keping uang pun dan rekeningmu sudah dibekukan. Kamu sekarang miskin, Jeffrey. Benar-benar miskin, ucap Risma dengan nada suara yang sangat tajam. Merobek sisa-sisa harapan di hati Jeffrey. Jeffrey menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Risma, tolong jangan berkata seperti itu. Kita saling mencintai, kan? Aku mengorbankan pernikahanku demi kamu. Tempat tinggal ini adalah milik kita bersama. Aku yang membayarnya setiap bulan. Tolong jangan tinggalkan aku di saat aku sedang hancur seperti ini. Risma tertawa lepas. Sebuah tawa yang terdengar sangat kejam dan menyayat hati. Cinta jangan bermimpi di siang bolong. Jeffrey, aku bertahan bersamamu hanya karena kamu selalu memberiku banyak uang tanpa banyak bertanya. Uang yang ternyata hasil jeripaya istrimu yang luar biasa bodoh itu. Dan soal tempat tinggal ini, maaf saja, surat kepemilikannya tertulis jelas atas namaku sendiri. Aku sudah menjual tempat ini kemarin sore dengan harga tinggi dan semua uangnya sudah masuk ke dalam rekening pribadiku. Aku tidak bisa hidup susah bersamamu, Jeffrey. Aku ini perempuan yang butuh perawatan mahal. Sementara kamu bahkan tidak sanggup membeli air minum botolan untuk dirimu sendiri saat ini. Urus saja utang-utang pinjaman daringmu yang menumpuk itu. Selamat tinggal dan tolong jangan pernah mencari aku lagi. Tanpa menoleh sedikit pun, Risma membalikan badan dan melangkah pergi menjauh dari lorong tersebut. Meninggalkan Jeffrey yang terpaku kaku dengan dada yang terasa hancur lebur. Kenyataan menghantam kewarasan Jeffrey dengan sangat keras. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah mengorbankan seorang istri yang luar biasa tulus, setia, dan sukses demi seorang perempuan simpanan yang hanya menghisap habis hartanya lalu membuangnya seperti sampah. Rasa penyesalan yang teramat sangat mulai menggerogoti jiwanya. Namun, semuanya sudah sangat terlambat. Dengan langkah gontai dan pikiran yang kosong, Jeffrey berjalan kaki kembali menuju tempat indah ibunya. Sesampainya di kamar sewaan tersebut, hari sudah menjelang malam. Jeffrey membuka pintu dan mendapati Ibu Jana sedang duduk menangis sesenggukan di sudut ruangan. Keduanya saling memandang, menyadari bahwa mereka sama-sama telah gagal dan kalah. Tidak ada tegur sapa, hanya keheningan yang mencekam dan penuh dengan aura keputusasaan. Jeffrey menjatuhkan tubuhnya ke atas lantai beralaskan tikar tipis, menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Namun siksaan bagi mereka berdua belum berakhir. Tepat ketika jam menunjukkan pukul 900 malam, terdengar suara gedoran yang sangat keras dan brutal dari luar pintu. Buka pintunya, buka atau kami hancurkan pintu ini sekarang juga. Teriak sebuah suara parau dan kasar dari arah luar. Diiringi tendangan kuat yang membuat engsel pintu berderit kencang. Jantung Jeffrey berdegup sangat kencang hingga rasanya hampir meledak. Ia tahu persis siapa yang datang berkunjung malam-malam begini. Itu adalah sekelompok pria berwajah sangar yang bekerja sebagai penagih utang. Jeffrey telah melewati batas waktu pembayaran untuk belasan aplikasi pinjaman daring yang ia gunakan untuk memanjakan Risma. Dan bunga pinjaman tersebut telah membengkak menjadi angka yang mustahil untuk ia lunasi seumur hidupnya. Ibu Jana menjerit ketakutan, meringkuk memeluk lututnya di sudut ruangan, sementara Jeffrey hanya bisa menutupi telinganya dengan kedua tangan. Pintu kamar itu terus digedor tanpa ampun, diiringi rentetan makian dan ancaman kekerasan fisik yang bergema memecah kesunyian malam. Pada detik itulah, di tengah kepanikan dan ketakutan yang mencekik lehernya, Jeffrey akhirnya menyadari satu hal yang mutlak. Kehancurannya baru saja dimulai dan karma atas segala perbuatan kejamnya kepada Aulia kini datang menagih bayaran dengan cara yang paling brutal. Pagi peradilan terakhir itu datang dengan udara yang terasa sangat sejuk dan langit yang sangat cerah. Seolah alam semesta ikut merayakan hari kebebasan bagi Aulia. Ia melangkah menaiki anak tangga gedung pengadilan agama dengan ketenangan yang luar biasa mantap. Setiap langkah kakinya di atas lantai batu terasa begitu ringan. Tidak ada lagi beban berat yang selama ini selalu menekan dadanya. Hari ini adalah hari pembacaan putusan akhir dari majelis hakim. Hari yang akan menjadi penentu putusnya segala ikatan hukum dan agama antara dirinya dengan pria benalu yang selama ini menghancurkan hidupnya. Aulia mengenakan pakaian formal yang sangat anggun dipadukan dengan jilbab yang menjuntai rapi menutupi dadanya. Wajahnya bersinar memancarkan aura seorang pemenang yang telah berhasil melewati badai paling mengerikan dalam hidupnya. Di ruang tunggu utama, ia melihat mantan suaminya, Jeffrey duduk termenung dengan kepala tertunduk lesu. Penampilan Jeffrey kini benar-benar jauh dari kata terawat. Wajahnya kusam, tubuhnya terlihat lebih kurus karena kurang tidur dan terus-menerus dihantui oleh teror para penagih utang. Di sebelahnya,
Ibu Janah duduk dengan tatapan kosong. Tangannya terus meremas ujung pakaiannya yang sudah memudar. Mereka berdua tampak seperti dua raga tanpa nyawa yang sedang menunggu jatuhnya hukuman mutlak atas segala keserakahan yang mereka tanam sendiri. Suara panggilan dari petugas pengadilan menggema melalui pengeras suara memanggil para pihak yang berkepentingan untuk segera memasuki ruang sidang utama. Aulia berdiri tegak, merapikan letak tas kerjanya dan berjalan berdampingan dengan pengacara setianya memasuki ruangan berpendingin udara tersebut. Suasana di dalam ruang sidang terasa sangat sakral dan menegangkan. Ketiga hakim yang memimpin jalannya persidangan sudah duduk di kursi kebesaran mereka, siap untuk membacakan lembaran putusan yang telah disusun berdasarkan segala bukti dan kesaksian selama beberapa minggu terakhir. Jeffrey dan Ibu Janah melangkah masuk dengan langkah gontai, menduduki kursi di seberang meja Aulia dengan perasaan campur aduk antara rasa takut, penyesalan, dan sisa-sisa harapan kosong bahwa hakim akan memberikan sedikit belas kasihan kepada mereka. Namun harapan palsu itu hancur berkeping-keping tepat pada saat ketua majelis, hakim mengetukkan palu ke atas meja kayu untuk membuka persidangan dengan resmi. Ketua majelis hakim mulai membacakan berkas putusan dengan suara bariton yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Beliau menguraikan satu persatu rincian perkara mulai dari awal mula keretakan rumah tangga hingga puncak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Setiap kata yang keluar dari mulut hakim terasa seperti pukulan telak yang menghantam wajah Jeffrey. Hakim dengan sangat tegas menyatakan bahwa seluruh tuntutan pembagian harta benda yang diajukan oleh pihak tergugat ditolak sepenuhnya tanpa ada pengecualian sedikit pun. Penolakan ini didasarkan pada kekuatan hukum mutlak dari dokumen perjanjian pranikah yang sah serta bukti-bukti otentik yang menunjukkan kebangkrutan moral dari pihak tergugat. Bukti aliran dana ratusan juta kepada seorang wanita simpanan, tagihan utang daring yang sangat menumpuk, serta bukti penelantaran kewajiban finansial sebagai seorang suami menjadi dasar utama bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Aulia secara penuh, menetapkan bahwa ikatan pernikahan di antara mereka telah resmi berakhir detik itu juga dan menegaskan bahwa Aulia tidak memiliki kewajiban apapun untuk menanggung sisa utang maupun memberikan harta santunan kepada mantan suaminya. Bunyi palu hakim yang diketuk sebanyak 3 kali mengakhiri seluruh proses persidangan tersebut. Ketukan palu itu terdengar sangat nyaring, memecah keheningan, dan sekaligus menjadi tanda pembebasan yang paling manis bagi Aulia. Ia menghela napas panjang, memejamkan mata sejenak untuk meresapi kebebasan yang mengalir hangat di seluruh pembuluh darahnya. Ia kini adalah seorang wanita merdeka, tidak lagi terikat pada keluarga parasit yang hanya ingin menghisap habis hasil keringatnya. Di seberang meja, Jeffrey langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat menahan tangis penyesalan yang terlambat. Ibu Mira hanya bisa terdiam membeku. Matanya terbelalak menatap lantai ruang sidang dengan pikiran yang sangat kacau. Menyadari bahwa sumber kehidupan mewahnya telah terputus lamanya dan kini, ia harus bersiap menghadapi kerasnya jalanan tanpa harta sepeser pun. Aulia berdiri dari kursinya, menyalami pengacaranya dengan senyuman penuh rasa syukur, lalu melangkah keluar dari ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun ke arah meja mantan suaminya. Ia berjalan menyusuri lorong pengadilan dengan kepala tegak, meninggalkan segala kenangan buruk dan rasa sakit di belakangnya. Saat ia melangkah keluar dari pintu utama gedung, udara segar langsung menyambut wajahnya. Ia berjalan menuju tempat parkir kendaraan yang luas. Tempat di mana mobil mewahnya sudah menunggu bersama seorang sopir pribadi yang baru saja ia pekerjakan beberapa hari lalu. Namun sebelum tangannya berhasil meraih gagang pintu mobil, terdengar suara langkah kaki yang berlari tergesa-gesa dari arah belakang diiringi dengan panggilan suara yang sangat parau. Aulia, Aulia, tolong tunggu sebentar. Panggil Jeffrey sambil berlari terengah-engah mendekatinya. Aulia menghentikan langkahnya, menoleh perlahan dengan raut wajah yang sepenuhnya datar. Jeffrey menjatuhkan dirinya tepat di depan kaki Aulia. Pria yang dulu selalu bersikap angkuh dan berlindung di balik ketiak ibunya itu kini berlutut di atas aspal tempat parkir yang keras. Air mata mengalir deras membasahi wajahnya yang kusam. Tangannya yang gemetar berusaha meraih ujung pakaian Aulia. Bertingkah seperti seorang pengemis yang sangat putus asa meminta sisa makanan. Aulia, aku mohon dengan segenap hatiku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji akan berubah menjadi suami yang baik. Aku akan mencari pekerjaan. Aku tidak akan pernah lagi mendengarkan hasutan ibuku dan aku akan memutuskan segala hubungan dengan perempuan lain. Aku benar-benar menyesal. Aulia, aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Tolong jangan buang aku seperti ini. Aku mohon tarik kembali gugatan cerimu.
Isak Jeffrey meratap dengan suara yang sangat memelas dan memalukan. Aulia menatap pria yang bersimpuh di kakinya itu dengan tatapan yang sangat kosong. Tidak ada sedikit pun kilatan amarah, tidak ada juga sedikit pun belas kasihan. Hatinya sudah benar-benar mati rasa terhadap pria tersebut. Ia perlahan menarik ujung pakaiannya yang sempat disentuh oleh Jeffrey. Menepis tangan pria itu seolah sedang menyingkirkan kotoran yang menempel. Lepaskan tanganmu. Putusan pengadilan sudah jatuh dan urusan kita sudah benar-benar selesai. Kamu yang memilih jalan penghancuran ini sejak awal saat kamu menguras uangku untuk perempuan simpananmu. Sekarang nikmatilah hasil dari segala perbuatanmu. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di hadapanku. Ucap Aulia dengan nada suara yang sangat dingin dan menusuk tulang. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Aulia membalikkan badannya, masuk ke dalam kursi penumpang kendaraan mewahnya yang sangat nyaman dan menutup pintu rapat-rapat. Sopir pribadinya segera menghidupkan mesin dan melajukan kendaraan tersebut meninggalkan tempat parkir. Melalui kaca spion, Aulia bisa melihat bayangan Jeffrey yang masih tersungkur di atas aspal. Merau memukul jalanan dengan kedua tangannya meratapi kebodohan yang telah menghancurkan seluruh kehidupannya. Aulia mengalihkan pandangannya ke depan, tersenyum menatap jalan raya yang terbentang luas. Siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya sebagai seorang ratu yang bertahta di atas kesuksesannya sendiri. Kehidupan Jeffrey dan Ibu Jannah berubah menjadi neraka dunia yang sangat menyiksa sejak hari putusan pengadilan tersebut. Tanpa adanya aliran dana dari Aulia, kehidupan mewah yang dulu mereka agungkan lenyap tidak tersisa. Mereka terperangkap dalam pusaran kemiskinan yang sangat kejam. Jeffrey tidak bisa melamar pekerjaan di perkantoran manapun, karena setiap hari ia selalu diburu oleh gerombolan penagih utang yang terus meneror dan membuat keributan. Akibatnya, ia terpaksa mengambil pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang tunai secara langsung untuk sekadar membeli nasi bungkus penyambung hidup. Laki-laki yang dulu terbiasa duduk santai bermain ponsel di sofa empuk sambil menunggu makanan dihidangkan itu, kini harus menelan pil pahit menjadi kuli angkut barang di sebuah pasar tradisional yang sangat kumuh, becek, dan berbau menyengat. Setiap hari sejak matahari belum terbit, Jeffrey harus memanggul berkarung-karung beras, sayuran, dan daging dengan berat puluhan kilogram di atas pundaknya. Keringat bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya selalu terengah-engah dan otot-ototnya terasa seperti ditarik paksa hingga hampir putus. Upah yang ia dapatkan dari hasil memeras keringat seharian penuh sangatlah kecil. Tidak sebanding dengan rasa sakit yang menderap punggung dan persendiannya setiap kali malam tiba. Siksaan yang sama juga dialami oleh Ibu Jannah. Mantan ibu mertua yang dulunya sangat hobi memamerkan perhiasan palsu dan tas mewah di hadapan teman-teman perkumpulannya itu kini telah dijauhi oleh seluruh kenalannya. Tidak ada satupun teman lamanya yang sudi memberikan pinjaman uang, apalagi setelah mengetahui kebenaran tentang sifat asli dan aib keluarganya yang terbongkar. Untuk menghindari mati kelaparan di dalam kamar sewaan mereka yang sempit dan pengap, Ibu Jannah terpaksa membuang jauh-jauh seluruh rasa gengsi dan kesombongannya. Ia bekerja sebagai tenaga pencuci piring di sebuah warung makan pinggir jalan yang selalu ramai pembeli dari sore hingga tengah malam. Setiap hari ia harus berjongkok berjam-jam di belakang warung berhadapan dengan tumpukan piring kotor yang menggunung. Tangannya yang dulu selalu terawat dengan rapi kini menjadi sangat kasar, keriput, dan dipenuhi luka lecet akibat terus-menerus terkena air sabun yang keras dan sisa makanan yang berlemak. Punggung rentanya seringkali tidak bisa ditegakkan karena terlalu lama berjongkok, dan ia harus rela menerima bentakan kasar dari pemilik warung setiap kali gerakannya dianggap terlalu lambat. Suatu malam yang terasa sangat panjang dan melelahkan. Jeffrey baru saja kembali dari pasar dengan langkah yang diseret. Pakaiannya kotor dipenuhi noda lumpur dan bau keringat yang sangat menyengat. Ia masuk ke dalam kamar sewaan mereka dan langsung menjatuhkan tubuhnya ke atas lantai beralaskan tikar yang sangat tipis. Tidak lama kemudian, Ibu Jannah melangkah masuk sambil memegangi pinggangnya yang terasa seperti patah. Alih-alih saling memberikan dukungan, penderitaan yang bertumpuk justru membuat hubungan ibu dan anak itu semakin hancur. Pertengkaran menjadi makanan sehari-hari di antara mereka. Rasa frustrasi membuat mereka terus-menerus saling menyalahkan atas keadaan yang menimpa mereka. Punggung ibu sakit sekali, Jeffrey. Tangan ibu lecet semua terkena sabun cuci yang kasar. Sampai kapan kita harus hidup sengsara seperti binatang begini? Ibu sudah tidak kuat lagi bekerja kasar setiap hari. Seluruh badan ibu rasanya mau hancur. Rintih Ibu Jannah sambil menangis terseduh-seduh berharap anak laki-lakinya akan memberikan sedikit pelipur lara. Namun Jeffrey yang juga sedang berada dalam puncak kelelahan fisik dan mental justru terpancing emosinya.
Ia bangkit dan menatap ibunya dengan sorot mata penuh amarah dan penyesalan. Aku juga lelah, Bu. Tubuhku remuk setiap hari memanggul karung beras ratusan kilogram. Tolong jangan banyak mengeluh. Ini semua juga karena kesalahan Ibu. Coba saja dulu Ibu tidak terlalu serakah meminta jatah 15 juta kepada Aulia. Coba saja Ibu tidak ikut campur membantuku menyembunyikan Risma. Mungkin hari ini aku masih bisa tidur nyenyak di rumah mewah itu dan terbebas dari seluruh utang sialan ini. Bentak Jeffrey dengan suara yang sangat keras melampiaskan seluruh beban kegagalannya kepada sang ibu. Mendengar bentakan anak kandungnya sendiri, hati Ibu Jana terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia menyadari kebenaran dari ucapan Jeffrey. Namun kesombongannya yang tersisa membuatnya tidak mau mengakui kesalahannya secara langsung. Ia hanya bisa menangis meratapi nasibnya dalam diam. Keesokan harinya, saat malam kembali turun menyelimuti kota, Ibu Mira sedang melakukan rutinitasnya membersihkan meja-meja di warung makan pinggir jalan tersebut. Perutnya berbunyi nyaring. Ia sangat kelaparan karena seharian belum memasukkan satu suap nasi pun ke dalam mulutnya. Saat pemilik warung lengah, Ibu Jana dengan terburu-buru memungut sisa laupau dari piring pelanggan yang baru saja pergi, berniat menyuapkannya ke dalam mulutnya untuk sekadar mengganjal rasa perih di lambungnya. Namun, saat ia menunduk memunguti sisa makanan itu, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada pemandangan di seberang jalan yang memisahkan warung tenda itu dengan deretan pertokoan mewah. Di seberang jalan raya yang sibuk itu terdapat sebuah rumah makan dengan dinding kaca yang sangat besar dan jernih, memancarkan cahaya lampu kuning keemasan yang memberikan kesan sangat eksklusif dan mahal. Melalui dinding kaca tersebut, Ibu Jana bisa melihat dengan sangat jelas sepasang manusia yang sedang menikmati jamuan makan malam. Jantung Ibu Jana seolah berhenti berdetak saat matanya mengenali sosok wanita yang duduk di dalam sana. Wanita itu adalah Aulia, menantunya yang dulu ia usir dan ia hina habis-habisan. Aulia tampak begitu mempesona, mengenakan pakaian berkualitas tinggi dengan jilbab yang terpasang sempurna. Wajahnya memancarkan kebahagiaan dan tawa yang lepas. Di hadapan Aulia, duduk seorang pria tampan berpenampilan sangat berkelas dan rapi. Pria itu adalah kolega bisnis Aulia yang memperlakukannya dengan sangat sopan, penuh penghargaan, dan tatapan kekaguman. Pria itu menuangkan air ke dalam gelas Aulia, tersenyum mendengarkan ceritanya dan memperlakukannya layaknya seorang permaisuri yang sangat berharga. Ibu Jana berdiri mematung di pinggir jalan dengan tangan kotor yang masih memegang sisa makanan bekas orang lain. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi kerutan di wajahnya. Dadanya sesak napas seolah tercekik oleh penyesalan yang tidak ada ujungnya. Di seberang jalan sana, wanita yang dulu selalu ia rendahkan kini sedang menikmati puncak kejayaannya. Tertawa bahagia dikelilingi kehormatan dan penghargaan. Sementara dirinya harus berdiri di tempat kumuh, menelan sisa makanan orang lain hanya untuk bertahan hidup dari satu hari ke hari berikutnya. Roda kehidupan telah benar-benar berputar, menghancurkan kesombongannya tanpa sisa, meninggalkan luka menganga yang akan menjadi hukuman seumur hidup bagi dirinya dan anak laki-lakinya. Malam itu, langit seolah ikut menumpahkan segala kepedihan yang ada di bumi melalui guyuran hujan badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menyapu jalanan kota dan menerbangkan dedaunan serta sampah yang berserakan. Di tengah cuaca yang sangat tidak bersahabat tersebut, Jeffrey dan Ibu Jana berjalan tertatih-tatih menembus derasnya air hujan tanpa membawa pelindung apapun. Mereka baru saja diusir secara paksa dari kamar sewaan mereka karena sudah menunggah pembayaran selama berbulan-bulan dan pemilik tempat tersebut sudah tidak mau lagi memberikan keringanan waktu. Semua barang bawaan mereka yang hanya tersisa beberapa lembar pakaian lusuh telah disita sebagai jaminan pelunasan utang sewa. Kini mereka benar-benar tidak memiliki tempat untuk berteduh, tidak memiliki uang sepeser pun di dalam saku, dan perut mereka terus berbunyi nyaring menahan rasa lapar yang teramat sangat menyiksa lambung. Suhu udara yang sangat dingin menusuk sampai ke dalam tulang sumsum, membuat tubuh tua Ibu Jana menggigil hebat hingga giginya bergemeretak menahan hawa dingin yang luar biasa kejam. Kaki mereka yang hanya beralaskan sandal jepit usang terus melangkah tanpa arah yang pasti, terseret-seret melewati genangan air berlumpur yang membasahi telapak kaki mereka dengan rasa gatal dan perih. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti memikul beban ribuan batu yang sangat berat, menyiksa persendian dan menguras habis sisa tenaga yang masih mereka miliki. Dalam keputusasaan yang sudah mencapai batas puncaknya, bayangan akan kehangatan masa lalu mulai menghantui pikiran Jeffrey. Ia teringat pada rumah megah yang dulu pernah ia tempati bersama Aulia. Teringat pada hidangan lezat yang selalu tersedia di atas meja makan setiap kali ia merasa lapar dan teringat pada ranjang empuk yang selalu menyambut tubuhnya setiap malam.
Rasa penyesalan yang sangat dalam menggerogoti kewarasannya. Ia menyadari bahwa ia telah membuang kehidupan yang paling sempurna hanya karena kesombongan dan kebodohannya sendiri. Didorong oleh rasa lapar yang sudah tidak tertahankan dan rasa putus asa yang mencekik leher, Jeffrey menarik lengan ibunya yang sudah hampir pingsan memaksa wanita parubaya itu untuk berjalan menuju satu-satunya tempat yang bisa ia pikirkan. Ia berniat mendatangi kediaman Aulia, membuang seluruh harga diri dan kesombongan yang dulu selalu ia agungkan untuk mengemis secuil belas kasihan dari mantan istrinya tersebut. Perjalanan menuju kawasan perumahan mewah itu terasa sangat jauh dan menyiksa. Memakan waktu berjam-jam berjalan kaki di bawah guyuran hujan badai yang tidak kunjung reda. Sesekali Ibu Janah terjatuh ke dalam genangan air, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Namun Jeffrey terus memaksanya berdiri dan melanjutkan langkah, karena mereka sudah tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup malam itu. Ketika mereka akhirnya tiba di depan gerbang besi yang menjulang tinggi menutupi kediaman Aulia, tubuh mereka sudah benar-benar mati rasa akibat kedinginan dan kelelahan. Dari celah jeruji besi gerbang tersebut, mereka bisa melihat cahaya lampu yang terang benderang dari dalam rumah, memancarkan aura kehangatan dan kedamaian yang sangat bertolak belakang dengan penderitaan mereka di luar sana. Jeffrey mencengkeram jeruji besi gerbang itu dengan kedua tangannya yang gemetar dan keriput, akibat terlalu lama terendam air hujan. Ia mulai mengguncang gerbang tersebut dengan sekuat tenaga, berusaha menarik perhatian siapapun yang ada di dalam sana. Ibu Janah ikut berlutut di atas genangan air hujan, menempelkan wajahnya pada jeruji besi yang dingin dan mulai berteriak histeris dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh suara gemuruh hujan dan petir yang menyambar di angkasa. Aulia, Aulia, bukakan pintunya. Ibu mohon kepadamu, tolong ampuni kami. Kami sangat kelaparan. Kami kedinginan. Kami tidak punya tempat untuk tidur malam ini. Beri kami sedikit sisa makananmu atau izinkan kami berteduh di garasi rumahmu malam ini saja. Ibu mohon Aulia. Teriak Ibu Janah sambil menangis meraung-raung. Merendahkan dirinya sampai ke titik yang paling memalukan. Layaknya seorang pengemis yang sedang meregang nyawa di pinggir jalan. Jeffrey ikut berteriak memanggil nama mantan istrinya. Suaranya pecah oleh isak tangis penyesalan yang menderas. Aulia, tolong aku. Aku suamimu, maksudku. Aku pernah menjadi suamimu. Aku tahu aku banyak melakukan kesalahan. Aku pantas dihukum. Tapi tolong jangan biarkan aku dan ibuku mati kedinginan di jalanan seperti ini. Beri aku pekerjaan apa saja. Aku rela membersihkan halamanmu, mencuci piringmu. Apa saja asalkan kami bisa makan hari ini. Teriak Jeffrey putus asa. Wajahnya menengadah menatap lantai 2 rumah tersebut. Berharap ada secercah keajaiban yang akan menyelamatkan nyawanya malam itu. Di dalam rumah, Aulia sedang duduk bersantai di ruang keluarga, menikmati secangkir teh herbal yang hangat sambil membaca buku pengembangan diri. Ia sudah mendengar suara keributan dari luar gerbang sejak beberapa menit yang lalu. Petugas keamanan pribadinya yang berjaga di pos depan sudah melaporkan kehadiran 2 orang pengganggu tersebut melalui alat komunikasi internal. Petugas keamanan meminta izin untuk segera mengusir mereka menggunakan cara tegas. Namun Aulia mengangkat tangannya dan memberikan perintah yang berbeda. Ia meletakkan cangkir tehnya di atas meja dengan tenang, bangkit dari sofa empuknya dan mengambil sebuah payung besar yang tersandar di sudut ruangan. Tanpa terburu-buru, Aulia melangkah keluar rumah, berjalan menyusuri halaman depan yang luas menuju gerbang utama tempat mantan suami dan mantan ibu mertuanya sedang meratap mengemis belas kasihan. Hatinya tidak bergetar sedikit pun melihat pemandangan menyedihkan di depannya. Baginya, pria dan wanita yang sedang menangis di bawah guyuran hujan itu hanyalah orang asing yang sedang menuai hasil dari benih kejahatan yang mereka tabur sendiri selama bertahun-tahun. Saat Aulia berdiri tegak di balik gerbang yang masih terkunci rapat, Jeffrey dan Ibu Janah mendongak dengan mata berbinar penuh harapan. Mereka mengira Aulia akan luluh dan membukakan pintu untuk mereka. Namun, tatapan mata Aulia sama sekali tidak memancarkan kehangatan. Matanya menatap tajam bagaikan sebilah pedang es yang siap menusuk jantung mereka. Aulia merogoh saku pakaiannya dengan tangan sebelah, mengeluarkan sebuah amplop kertas yang sudah ia siapkan, lalu menyodorkannya melewati celah sempit di antara jeruji besi gerbang tersebut. Jeffrey buru-buru menyambar amplop itu dengan tangan gemetar, mengira bahwa itu adalah segepok uang yang bisa menyelamatkan hidup mereka berbulan-bulan ke depan. Namun saat ia merobek ujung amplop itu, ia hanya menemukan selembar uang pecahan Rp50.000 dan secari kertas pesan di dalamnya. Ini uang Rp50.000, sedekah untuk pengemis yang sedang kelaparan di jalanan. Gunakan uang itu untuk membeli nasi sebungkus agar kalian tidak mati malam ini.
Jangan pernah menginjakkan kaki kalian di tempat ini lagi. Karena pengemis yang serakah tidak pantas mendapatkan belas kasihan 2 kali, ucap Aulia dengan nada suara yang sangat datar, tegas, dan menusuk langsung ke relung jiwa mereka yang paling dalam. Ibu Janah terbelalak menatap lembaran uang bernilai kecil tersebut. Rasa sakit hati dan penyesalan bercampur menjadi satu. Menghantam dadanya dengan kekuatan yang luar biasa hebat. Ia menyadari bahwa harga dirinya kini benar-benar hanya bernilai Rp50.000 di mata wanita yang dulu ia paksa untuk memberikan belasan juta setiap bulannya. Jeffrey jatuh terduduk di atas genangan air berlumpur, menangis meremah secari kertas pesan tersebut. Menyadari bahwa pintu maaf telah tertutup rapat untuk selama-lamanya. Aulia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia memutar tubuhnya dengan sangat anggun, melangkah kembali masuk ke dalam rumahnya yang terang dan hangat, mengunci pintu utama dari dalam tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Di luar gerbang yang kokoh itu, di bawah guyuran hujan badai yang semakin mengganas, Jeffrey dan Ibu Janah dibiarkan meraung histeris meratapi nasib buruk mereka. Meratapi hilangnya sebuah berlian berharga yang telah mereka hancurkan dengan tangan mereka sendiri, tenggelam dalam kesengsaraan tanpa ujung di tengah gelapnya malam kota. 1 tahun penuh telah berlalu sejak malam badai yang menjadi akhir dari segala belas kasihan tersebut. Roda kehidupan terus berputar tanpa henti membawa perubahan takdir yang sangat drastis bagi pihak yang memperjuangkan kebenaran dan pihak yang dibutakan oleh keserakahan. Bagi Aulia, 1 tahun ini adalah masa kebangkitan yang paling luar biasa dalam sejarah hidupnya. Ia seolah terlahir kembali dari abu kehancuran masa lalunya, mengepakkan sayap kesuksesannya jauh lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Kinerja yang brilian, dedikasi tanpa batas, serta pikiran yang kembali jernih tanpa tekanan beban keluarga parasit membuat karir Aulia melesat pesat. Pemimpin perusahaan tempatnya bekerja memberikan penghargaan tertinggi berupa kenaikan jabatan mutlak, menempatkan Aulia sebagai salah satu direktur utama yang memiliki wewenang penuh atas berbagai proyek berskala besar di ibu kota. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari angka penghasilan yang meningkat pesat, melainkan juga dari kedamaian jiwa yang kini ia rasakan setiap hari. Ia telah membeli sebuah properti hunian yang baru, jauh lebih megah dan lebih nyaman daripada rumah lamanya, di mana setiap sudut ruangannya mencerminkan kemandirian dan kebahagiaan sejati. Tidak ada lagi bayang-bayang amarah, tidak ada lagi tekanan dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkannya. Aulia telah memenangkan pertarungan melawan takdir buruknya. Berdiri kokoh sebagai seorang ratu yang bertahta di atas kerajaan kesuksesannya sendiri. Dikelilingi oleh rekan-rekan kerja yang sangat menghormatinya dan kolega bisnis yang memandangnya dengan penuh kekaguman. Sementara itu, di sudut kota yang sangat bertolak belakang, kehidupan menampar Jeffrey dan Ibu Janah dengan pukulan karma yang paling brutal dan tidak berkesudahan. Mereka berdua kini sepenuhnya telah menjadi manusia buangan yang kehilangan arah. Karena tidak mampu lagi menyewa tempat tinggal paling murah sekalipun, mereka terpaksa menjalani hari-hari sebagai gelandangan, tidur beralaskan lembaran kardus bekas di trotoar jalan yang berdebu. Pakaian yang menempel di tubuh mereka sudah tidak layak disebut sebagai penutup badan, hanya berupa helaian kain lusuh yang berbau tidak sedap dan penuh dengan tambalan jahitan kasar. Tubuh Jeffrey yang dulunya terawat karena selalu makan makanan bergizi kini menyusut drastis. Tulang rusuknya menonjol keluar menembus kulitnya yang kusam dan dipenuhi luka. Ibu Janah berada dalam kondisi yang jauh lebih memprihatinkan. Penyakit usia tua mulai menggerogoti tubuh rentanya. Ia selalu batu berkepanjangan setiap malam dan langkah kakinya selalu diseret karena persendiannya sudah rusak akibat bekerja terlalu keras dan tidur di lantai trotoar yang dingin. Setiap hari mereka berdua harus berjalan berkilo-kilometer menyusuri tempat pembuangan sampah pasar untuk mencari sisa-sisa sayuran busuk yang masih bisa direbus dengan air keran sekadar untuk mengganjal perut. Sesekali jika beruntung mereka mendapatkan recehan dari pejalan kaki yang merasa iba melihat kondisi mereka. Namun uang itu langsung habis untuk membeli sebotol air mineral dan sepotong roti keras pembagian berdua. Mereka telah benar-benar merasakan panasnya siksaan duniawi akibat dosa masa lalu mereka yang tidak termaafkan. Sore itu, matahari bersinar sangat terik memanggang aspal jalanan kota. Jeffrey berjalan tertatih memapah ibunya yang terlihat sangat lemah dan hampir kehabisan napas. Mereka melintasi kawasan pusat perbelanjaan elit yang dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit berlapis kaca jernih. Suara kendaraan bermotor menderu bersahutan. Namun, semua keramaian itu terasa hampa di telinga mereka. Saat mereka sedang beristirahat sejenak di tepi jalan untuk mengambil napas, pandangan Jeffrey tanpa sengaja tertuju pada sebuah papan iklan elektronik raksasa yang menempel di dinding salah satu gedung perkantoran tertinggi di kawasan tersebut.
Layar elektronik raksasa itu sedang menayangkan sebuah tayangan promosi penghargaan bergengsi tingkat nasional. Mata Jeffrey tiba-tiba melebar sempurna. Mulutnya terbuka tanpa bisa mengeluarkan suara dan seluruh tubuhnya bergetar hebat bagaikan tersambar petir di siang bolong. Ia menunjuk arah layar raksasa itu dengan tangan gemetar, menarik-narik lengan ibunya dengan sisa tenaga yang ia miliki. "Ibu, lihat ke atas sana, Bu. Tolong katakan padaku bahwa mataku tidak sedang salah melihat. Bukankah itu Aulia?" Ucap Jeffrey dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. Matanya tidak berkedip menatap layar bercahaya di atas sana. Ibu Janah yang sedang menahan rasa sakit di dadanya perlahan mendongakkan kepalanya mengikuti arah telunjuk anak laki-lakinya. Saat matanya yang mulai rabun berhasil menangkap gambar di layar raksasa tersebut, napas wanita tua itu seolah terputus. Di layar sebesar bangunan itu terpampang dengan sangat jelas dan memukau wajah Aulia. Mantan menantunya itu tampak sangat cantik, berwibawa, dan memancarkan senyuman kemenangan yang menyilaukan mata. Aulia mengenakan pakaian kerja terbaiknya. Memegang sebuah piala penghargaan logam mengkilap dan di bawah wajahnya tertulis sebuah kalimat dengan huruf kapital berukuran raksasa wanita inspiratif tahun ini. Video singkat di papan iklan tersebut menayangkan cuplikan Aulia yang sedang memberikan pidato motivasi di hadapan ribuan orang. Menceritakan tentang ketangguhan seorang wanita dalam menghadapi pengkhianatan dan bagaimana wanita bisa bangkit meraih puncak kesuksesan dengan berdiri di atas kakinya sendiri. Suara gemuruh tepuk tangan dari video tersebut bergema melalui pengeras suara jalanan. Seolah sedang mengejek dan menertawakan kebodohan Jeffrey dan Ibu Janah dari atas awan. Air mata penyesalan seketika meledak dari kelopak mata Ibu Janah. Ia memukul-mukul dadanya sendiri yang terasa sesak oleh rasa penyesalan yang tidak terhingga. Semua kenangan buruk saat ia membentak Aulia, menuntut puluhan juta rupiah dan menyebarkan fitnah keji kembali berputar di kepalanya bagaikan kaset rusak yang menyiksa batinnya. Iya, itu menantu yang dulu kita buang. Jeffrey itu wanita yang dulu selalu merawat kita dan kita justru menghancurkannya. Tangis Ibu Janah terseduh-seduh. Tubuhnya ambruk ke atas trotoar yang berdebu, tidak mampu lagi menahan beban kenyataan yang sangat pahit. Jeffrey jatuh berlutut di samping ibunya, menangis meraung-raung meremas rambutnya yang kusut masai. Ia menatap ke arah papan iklan raksasa itu dalam keputusasaan yang sangat absolut. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia dulu memiliki seorang wanita berlian yang tak ternilai harganya di dalam genggamannya. Namun ia dengan bodohnya melempar berlian itu ke dalam lautan, hanya untuk memungut sebutir batu kerikil yang pada akhirnya justru menenggelamkannya ke dasar neraka. Cerita ini mencapai akhir pembalasannya dengan sangat sempurna, di mana sang tokoh jahat mendapatkan karma maksimal yang akan mengikat jiwa mereka dalam penyesalan seumur hidup. Sementara sang ratu yang pernah terbuang kini bertahta abadi di puncak keagungannya tak tersentuh, merdeka, dan berjaya selamanya. Ya.